Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan menjelaskan tentang golongan alkali tanah dan pembentukannya. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama kelompok kami yang pertama Ida Ayu Ketut Erma Kristia, absen 17, Niketut Sri Lestari, absen 21, Nilo Juliani Rika Ekawati, absen 24, dan Ninyo Mantri Sulase, absen 27. Yang akan kita bahas pada video kali ini atau PPT ini yaitu yang pertama definisi dan anggota alkali tanah, yang kedua sifat-sifat alkali tanah, yang ketiga proses pembentukan, dan yang keempat kegunaan senyawa alkali tanah. Definisi alkali tanah dan anggota alkali tanah. Definisi alkali tanah. Unsur alkali tanah memiliki reaktivitas tinggi sehingga tidak ditemukan dalam bentuk monoatomi. Unsur ini mudah bereaksi dengan oksigen dan logam murni yang ada di udara membentuk lapisan luar pada oksigen. Logam alkali tanah yaitu unsur-unsur golongan 2A terdiri atas beridium Be, magnesium Mg, kalsium Ca, strontium Sr, barium Ba, dan radium Ra. Unsur-unsur 2A umumnya ditemukan di dalam tanah berupa senyawa tak larut, sehingga disebut logam alkali tanah atau alkaline earth metal. Seperti logam alkali, maka logam alkali tanah pun tidak terdapat bebas di alam. Logam alkali tanah dalam sistem periodik terletak pada golongan 2A. Atom logam-logam ini memiliki 2 elektron valensi. Pada pembuatan ion positif, kedua elektron valensinya dilepaskan, sehingga terbentuk ion logam bermuatan +2. Anggota alkali tanah bisa dilihat pada tabel berikut, yaitu golongan 2A alkali tanah ada Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Ini merupakan gambar dari unsur-unsur golongan 2A alkali tanah. Ada magnesium, berilium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Lanjut ke penjelasannya. Yang pertama berilium Be. Berilium tidak begitu banyak terdapat di kerak bumi. Bahkan hampir bisa dikatakan tidak ada, sedangkan di alam berilium dapat bersenyawa menjadi mineral beril Be3Al2 CO6 3 dan krisoberil Al2BeO4. Yang kedua, magnesium Mg. Magnesium berperingkat nomor 7 terbanyak yang terdapat di kerak bumi dengan 1,9% keberadaannya. Di alam magnesium bisa bersenyawa menjadi magnesium klorida, MgCl2, senyawa karbonat MgCO3, dolomit MgCaCO32, dan senyawa epsomit MgSO4 7H2O. Mohon maaf karena PPT kami mengalami error, jadi akan kami jelaskan secara lisan nomor C dan D. Yang C yaitu kalsium. Kalsium adalah logam alkali yang paling banyak terdapat di kerak bumi. Bahkan, kalsium menjadi nomor 5 terbanyak yang terdapat di kerak bumi, dengan 3,4% keberadaannya. Di alam, kalsium dapat membentuk senyawa karbonat atau CaCO3, senyawa fosfat CaPO4, senyawa sulfat CaSO4, dan senyawa porida CaF. Strontium yang ke D, strontium.
Strontium berada di kerak bumi dengan jumlah 0,03%. Di alam strontium dapat membentuk senyawa mineral selesit atau SrSO4 dan strontianate. Lanjut ke E, barium Br. Barium berada di kerak bumi sebanyak 0,04%. Di alam barium dapat membentuk senyawa mineral baritin BaSO4 dan mineral witerit BaCO3. F. Radium Ra. Radium kadang tidak dianggap sebagai alkali tanah karena sifat radioaktifnya. Unsur pada golongan 1A dan 2A ini hampir memiliki sifat yang sama, yaitu reduktor, pembentuk basa, dan memiliki warna menyala yang indah, sehingga digunakan untuk membuat kembang api. Lanjut ke sifat-sifat alkali tanah. Sifat fisik alkali tanah. Sifat alkali tanah ada dua, yaitu ada sifat fisik dan sifat kimia. Yang pertama saya akan menjelaskan sifat fisik alkali tanah. 1. Logam-logam golongan 2A memiliki jaringan jari-jari yang lebih kecil jika dibandingkan dengan tetangga-tetangga mereka pada golongan 1A. 2. Mempunyai kerapatan yang lebih besar dan energi yang lebih tinggi dari logam alkali lainnya. 3. Logam alkali tanah keras dan titik lelehnya lebih tinggi dari logam alkali lainnya. Sifat kimia alkali tanah. Yang pertama, bersifat reduktor kuat meskipun tidak sekuat golongan 1A. Logam-logam golongan alkali tanah dapat bereaksi langsung dengan halogen dan belerang pada suhu tinggi. Logam A dapat bereaksi dengan nitrogen dan karbon. Logam alkali tanah jika bereaksi dengan air akan membentuk basa dan gas hidrogen. Semua senyawa kalsium, strontium, dan barium berikatan ionik. Hampir semua senyawa magnesium berikatan ionik. Hampir semua senyawa berilium berikatan kovalen. Lanjut ke pembentukan alkali tanah. Logam alkali tanah dapat diekstraksi dari senyawanya. Ekstraksi adalah pemisahan suatu unsur dari suatu senyawa. Untuk mengekstrasikan alkali tanah dapat menggunakan dua cara, yaitu metode reduksi dan metode elektrolisis. Ekstraksi berilium dengan metode reduksi. Untuk mendapat berilium bisa didapatkan dengan mereduksi BePe2. Sebelum mendapatkan BePe2, kita harus memanaskan beril Be3Al2CO63 dengan Na2SiP 6 hingga 700 C. Karena beril adalah sumber utama berilium, BeP2 ditambah Mg menghasilkan MgPe2 tambah Be. Metode elektrolisis. Untuk mendapatkan berilium juga kita dapat mengekstraksi dari lelehan BeCl2 yang telah ditambah NaCl. Karena BeCl2 tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik sehingga ditambahkan NaCl, reaksi yang terjadi adalah katoda. Be2 plus tambah 2E- menghasilkan Be. Anode 2Cl- menghasilkan Cl2 tambah 2E-. Ekstraksi magnesium dengan menggunakan metode reduksi. Untuk mendapatkan magnesium, kita dapat mengekstrasinya dari dolomit MgCaCO32 karena dolomit merupakan salah satu sumber yang dapat menghasilkan magnesium. Dolomit dipanaskan sehingga terbentuk MgO-CaO, lalu MgO-CaO dipanaskan dengan PeSi sehingga menghasilkan Mg. 2MgO-CaO tambah PeSi menghasilkan 2Mg tambah Ca 2SiO4 tambah Pe. Metode elektrolisis.
Selain dengan ekstraksi dolomit, magnesium juga bisa didapatkan dengan mereaksikan air laut alut dengan CaO. Reaksi yang terjadi CaO tambah H2O menghasilkan Ca2+ tambah 2OH-. Mg2+ tambah 2OH- menghasilkan MgOH2. Selanjutnya, MgOH2 direaksikan dengan HCl untuk membentuk MgCl2. MgOH2 ditambah 2HCl menghasilkan MgCl2 tambah 2H2O. Setelah mendapatkan lelehan MgCl2, kita dapat mengelektrolesisnya untuk mendapatkan magnesium. Untuk katode, Mg2+ ditambah 2E- menghasilkan Mg. Anode, 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2E-. Ekstraksi kalsium untuk metode elektrolisis. Batu kapur CaCO3 adalah sumber utama untuk mendapatkan kalsium Ca. Untuk mendapatkan kalsium, kita dapat mereaksikan CaCO3 dengan HCl agar terbentuk senyawa CaCl2. Reaksi yang terjadi yaitu CaCO3 tambah 2HCl menghasilkan CaCl2 tambah H2O tambah CO2. Setelah mendapatkan CaCl2, kita dapat mengelektrolisisnya agar mendapatkan kalsium Ca. Reaksi yang terjadi yaitu katoda. Ca2+ tambah 2E- menghasilkan Ca. Anode 2Cl- menghasilkan Cl2 tambah 2E-. Metode reduksi. Logam kalsium Ca juga dapat dihasilkan dengan mereduksi CaO oleh Al atau dengan mereduksi Cl2 oleh Na. Reduksi CaO dengan Al, 6CaO tambah 2Al menghasilkan 3Ca tambah Ca 3Al2O6. Reduksi CaCl2 oleh Na menghasilkan CaCl2 tambah 2Na menghasilkan Ca tambah 2NaCl. Ekstraksi strontium untuk metode elektrolisis. Untuk mendapatkan strontium Sr, kita bisa mendapatkannya dengan elektrolisis lelehan SrCl2. Lelehan SrCl2 bisa didapatkan dari senyawa selesit SrSO4. Karena senyawa selesit merupakan sumber utama strontium Sr, reaksi yang terjadi yaitu katode Sr2+ tambah 2E- menghasilkan Sr. Anoda 2Cl menghasilkan Cl2 tambah 2E-. Ekstraksi barium untuk metode elektrolisis. Barit BaSO4 adalah sumber utama untuk memperoleh barium Ba. Setelah diproses menjadi BaCl2, barium bisa diperoleh dari elektrolisis lelehan BaCl2. Reaksi yang terjadi yaitu katode Ba2+ tambah 2E- menghasilkan Ba. Anoda yaitu 2Cl- menghasilkan Cl2 tambah 2E-. Metode reduksi. Selain dengan elektrolisis, barium bisa kita peroleh dengan mereduksi BaO oleh Al. Reaksi yang terjadi yaitu 6BaO tambah 2Al menghasilkan 3Ba tambah Ba 3Al2O6. Kegunaan alkali tanah. Untuk senyawa MgOH2, kegunaan antasida obat emah. Untuk senyawa MgSO4, kegunaan garam Inggris obat pencahar usus, penawar keracunan, barium, pupuk bagi tanaman, tambahan makan ternak. Senyawa MgCO3 berguna untuk bahan cat, campuran asbes untuk menyalut pipa-pipa panas. Senyawa CaSO4
kegunaan zat pengering, pembuatan keramik, cat, dan plaster, gips, atau penyambung tulang. Senyawa CaC2, kegunaannya yaitu bahan pembuat gas asetilena. Senyawa CaCl2, kegunaannya zat pengering serbuk pencair salju di jalan raya. Senyawa CaOCl2, kegunaannya yaitu sebagai kapur klor atau zat pengelantang. Senyawa CaOCl2, kegunaannya yaitu kapurit, zat desinfektan pada air leding dan kolam renang. Senyawa CaH2PO42, kegunaannya sebagai pupuk superfosfat atau TSP. Senyawa SrSO4, kegunaannya sebagai bahan cat. SrNO32, sumber senyawa merah pada kembang api. BaNO32, kegunaannya sumber nyala hijau pada kembang api. Senyawa BaSO4, kegunaannya bahan cat, fotosinar X khusus. BaCl2, kegunaannya sebagai bahan penyamak kulit. Dan senyawa BaCO3, kegunaannya sebagai racun tikus. Baiklah, sekian presentasi atau PPT dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.